Suara dering telepon mengguncang kamar kecil saya tepat pukul 3.17. Saya mengerutkan kening sambil meraih ponsel di sisi tempat tidur. Layarnya menunjukkan nomor yang tidak dikenal. "Halo," bisik saya, masih mengantuk. "Saya butuh bantuan. Tolong datang ke rumah saya." Suara wanita yang lemah terdengar dari ujung saluran. Suaranya bergoyang seperti angin yang menerbangkan daun kering. Alamatnya Jalan Anggrek Kuno nomor 44. "Jangan sampai terlambat." Sebelum saya bisa bertanya lebih jauh, panggilan terputus. Saya melihat jam lagi, pukul 3.19. Jalan Anggrek Kuno, saya pernah dengar nama jalan itu dari tetangga tua. Tapi katanya jalan itu sudah ditutup sejak 5 tahun yang lalu karena pembangunan gedung baru. Saya mencoba mencari nomor tersebut di internet, tapi tidak ada hasil sama sekali. Namun rasa iba dan rasa penasaran yang tidak bisa dijelaskan membuat saya memutuskan untuk pergi melihatnya sendiri. Saat saya mengemudi keluar dari perumahan, kabut tebal menyelimuti jalan raya. GPS saya tiba-tiba mati padam, dan lampu jalan mulai berkedip-kedip seperti akan padam kapan saja. Tak sengaja, saya melihat sebuah papan nama kayu yang lapuk dengan tulisan Jalan Anggrek Kuno. Jalan itu penuh dengan rerumputan tinggi dan reruntuhan tembok. Setelah berkendara beberapa menit, sebuah rumah tua bergaya kolonial muncul di hadapan saya. Dindingnya pecah-pecah, atapnya roboh sebagian, tapi pintu utama terbuka lebar seperti sedang menyambut tamu. Saya turun dari mobil dan mendekatinya. Udara terasa sangat dingin, berbeda dengan malam musim panas Jakarta yang biasanya lembab. Saat memasuki halaman, saya melihat sejumlah besar pot bunga anggrek, tapi semua sudah layu dan berwarna hitam pekat. Di dalam rumah, hanya ada satu lampu bohlam yang masih menyala dengan cahaya kemerahan yang samar. Lantai kayu berderak setiap kali saya menginjaknya. Saya memanggil, "Halo, siapa di sana? Saya datang seperti yang Anda minta." Tidak ada jawaban, tapi saya melihat jejak kaki basah yang menyusuri lorong ke arah kamar belakang. Jejaknya sangat kecil, seolah milik anak kecil. Saya mengikuti jejak itu sampai di depan sebuah pintu kamar yang tertutup rapat. Saat saya membukanya, angin dingin menusuk tulang belakang saya. Di tengah kamar, ada seorang wanita mengenakan gaun putih tua yang sedang duduk menghadap jendela. Di depannya, ada sebuah meja dengan foto-foto hitam putih yang tertata rapi. "Terima kasih sudah datang," katanya tanpa menghitungkan. "Nama saya Rina. Saya sudah menunggu Anda selama bertahun-tahun." Dia akhirnya menghadap saya, dan saya terkejut melihat wajahnya yang tidak memiliki mata, hanya lubang kosong yang dalam. Tapi bukan itu yang membuat saya menggigil. Di pangkuannya, ada sebuah boneka kayu yang mengenakan gaun merah tua, dengan mata yang terbuat dari kaca berwarna hitam. "5 tahun yang lalu," ujarnya dengan suara yang semakin keras, "rumah ini penuh dengan suara tawa. Saya tinggal bersama suami dan anak perempuan kami, Siti. Suami saya adalah seorang pengusaha yang sedang bangkit karir, tapi dia terlalu sering keluar malam dan tidak pernah pulang sebelum tengah malam." Suara dia mulai bergeser menjadi lebih kasar, seperti ada dua suara yang berbicara sekaligus. "Satu malam, saya menunggu dia sampai pagi. Tapi yang datang bukan dia, melainkan sejumlah orang yang ingin membunuhnya karena utang bisnis. Mereka menyaksikan saya dan Siti, dan mereka tidak bisa membiarkan kita hidup untuk memberitahu siapa saja." Dia berdiri perlahan, dan boneka di pangkuannya tiba-tiba bergerak sendirian. Siti sangat takut saat itu. Dia bersembunyi di balik meja ini, memegang boneka kesayangannya. Tapi mereka menemukan dia juga. Saya ingin berlari, tapi kaki saya seperti terpaku di tempat. Jejak kaki basah yang saya lihat tadi mulai muncul lagi di lantai, kali ini bergerak mendekati saya. "Kamu tahu kenapa aku memanggilmu?" tanya Rina, dengan wajah yang mulai terbelah dua menampilkan wajah lain yang lebih muda. "Karena kamu adalah putra dari pria yang memimpin kelompok itu. Ayahmu yang membunuh kami semua." Saya merasa kepala saya berputar. Ayah saya memang pernah bekerja sebagai pengusaha sebelum dia meninggal 3 tahun yang lalu karena kecelakaan mobil. Tapi saya tidak pernah tahu dia memiliki utang atau masalah dengan orang lain. "Kamu selalu penasaran tentang masa lalu ayahmu, bukan?" lanjutnya, dan boneka di tangannya mulai berjalan sendiri ke arah saya. "Kamu selalu mencari tahu mengapa dia sering keluar malam dan sering melihat ke belakang seperti sedang dikejar. Sekarang kamu akan tahu semua jawabannya, karena kamu akan tinggal bersama kami selamanya."
Saat boneka itu hampir menyentuh kaki saya mendengar suara mobil yang datang dari luar. Lampu sorot menerobos jendela, dan suara seseorang memanggil nama saya. "Rio, Rio mana kamu?" Itu suara teman saya, Budi. Dalam sekejap, semua yang ada di kamar itu menghilang. Rina, boneka, bahkan jejak kaki basah di lantai. Hanya saya seorang diri di kamar kosong yang berdebu. Saya berlari keluar dari rumah dengan cepat dan menemukan Budi sedang berdiri di depan mobilnya dengan wajah khawatir. "Kamu kok datang ke sini?" tanya dia. "Saya melihat mobilmu di jalan raya yang sudah ditutup dan khawatir. Jalan itu tidak boleh dilalui karena ada proyek pembangunan, dan banyak orang yang hilang di sini sejak 5 tahun yang lalu." Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saat kita akan pergi, saya melihat ke arah jendela kamar tempat Rina berdiri tadi. Ada seorang anak kecil mengenakan gaun merah tua yang sedang mengangguk padaku, dengan boneka kayu di tangannya. Bagian 7, akhir yang menyeramkan. Beberapa hari kemudian, saya menemukan sebuah kotak kayu di depan pintu rumah saya. Di dalamnya, ada boneka kayu yang sama seperti yang saya lihat di rumah itu, dan sebuah surat dengan tulisan tangan yang goyah. "Kamu sudah tahu rahasianya. Sekarang kamu harus menjaga janji ayahmu untuk membayar utangnya. Jika tidak, kami akan datang untuk kamu juga, dan kali ini tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu." Saya mencoba mencari informasi tentang rumah di Jalan Anggrek Kuno nomor 44. Semua hasil pencarian mengatakan bahwa rumah itu pernah ada tapi sudah dihancurkan 5 tahun yang lalu, dan tidak ada catatan tentang keluarga yang tinggal di sana. Tapi malam itu, saat saya melihat ke cermin sebelum tidur, saya melihat bayangan seorang wanita dan anak kecil yang sedang berdiri di belakang saya. Dan saya bisa mendengar suara mereka berbisik, "Kita akan selalu bersama kamu."